Hang Tuah, Laksmana gagah berani sebagai ikon pahlawan Melayu yang konon dengan kris Tamingsari yang diperoleh dari Senopati Mataram berhasil menjadi panglima di kerajaan Malaka. Namun yang menarik, hingga kini masih menjadi misteri besar. Dari manakah sebenarnya asal Hang Tuah dilahirkan? Nama Hang Tuah banyak digunakan sebagai nama jalan, juga sebagai nama perguruan tinggi di tanah air, sejumlah sekolah, bahkan digunakan untuk nama kapal latih Indonesia. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain. Apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Dikenallah seorang kesatria bernama Hang Tuah yang tahun lahirnya diperkirakan pada 1444 Masehi. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang, seperti yang kita bahas di video yang lalu. Hang Mahmud berfirasat bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Suatu ketika, Hang Tuah dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja merencanakan mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta punggawa kerajaan, termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya, melancong ke sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana, rombongan melihat seekor kancil putih yang ternyata sulit sekali ditangkap. Menurut pepatah tua, orang-orang tua, jika menemukan kancil putih di hutan, maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya, di sana dibangun sebuah negeri dan dinamakan Melaka, sesuai nama pohon Melaka yang ditemukan di tempat itu. Setelah beberapa lama memerintah, Baginda Raja Shah Alam menuju tanah Jawa, meminang Raden Galumas Ayu, putri tunggal Sri Betara Majapahit, raja besar di tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan, di istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Tamingsari, prajurit Majapahit yang sudah tua tapi amat tangguh, tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Hang Tuah menghadang Tamingsari. Hang Tuah mempunyai siasat cerdik dengan cara menukar krisnya dengan kris Tamingsari. Setelah kris bertukar, Hang Tuah kemudian berkali-kali menyerang Tamingsari. Tamingsari baru kalah setelah kris sakti yang dipegang Hang Tuah tertikam ke tubuhnya. Hang Tuah kemudian diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris Tamingsari. Baginda Raja bersama istri dan rombongannya kemudian kembali ke Melaka. Selama bertahun-tahun, negeri ini aman dan tentram. Hang Tuah menjadi laksamana yang amat setia kepada Raja Melaka dan amat disayang serta dipercayai oleh Raja.
Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki prajurit dan pegawai istana. Satu ketika, tersebar fitnah yang menyebutkan bahwa Hang Tuah telah berbuat tidak sopan dengan seorang dayang istana. Penyebar fitnah itu adalah Patih Kermawijaya yang merasa iri terhadap Hang Tuah. Baginda Raja marah mendengar kabar itu. Ia memerintahkan bendahara Paduka Raja agar mengusir Hang Tuah. Hang Tuah meninggalkan Melaka dan pergi ke Indrapura. Suatu waktu, Indrapura kedatangan perahu Melaka yang dipimpin oleh Tun Ratna Diraja dan Tun Bija Sura. Mereka meminta Hang Tuah agar mau kembali ke Malaka. Singkat cerita, Hang Tuah kembali kena fitnah setelah bertahun-tahun menetap di Malaka. Mendengar fitnah itu, kali ini Baginda Raja sangat marah dan memerintahkan Tuan Bendahara agar membunuh Hang Tuah. Tuan Bendahara tidak tega membunuh Hang Tuah dan memintanya agar mengungsi ke hulu Malaka. Hang Tuah juga menitipkan keris Tamingsari ke Tuan Bendahara agar diserahkan kepada Baginda Raja. Hang Jebat kemudian menggantikan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Oleh Baginda Raja, keris Tamingsari diserahkan kepada Hang Jebat. Sepeninggal Hang Tuah, Hang Jebat lupa diri dan menjadi mabuk kekuasaan. Ia bertindak sewenang-wenang. Baginda Raja menjadi gusar melihat kelakuan Hang Jebat. Tak seorang pun prajurit yang mampu mengalahkan Hang Jebat. Rupanya melawan Hang Jebat. Hang Tuah kemudian diberi keris Purung Sari. Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua sahabat yang sangat setia dan mendurhaka. Hang Tuah berhasil merebut keris Tamingsari dan dengan keris itu Hang Tuah dapat mengalahkan Hang Jebat. Hang Jebat pun tewas di pangkuan. Suatu saat, Baginda Raja Shah Alam mengirim utusan dagang ke kerajaan Wijaya Nagaram di India yang dipimpin oleh Hang Tuah. Setelah sampai di India, rombongan melanjutkan pelayaran ke negeri Cina. Di pelabuhan Cina, rombongan Hang Tuah berselisih dengan orang-orang Portugis karena mereka sangat sombong, tidak terima Hang Tuah melabuhkan kapalnya di samping kapal Portugis. Setelah menghadap Raja Cina, rombongan Hang Tuah kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Melaka. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh perahu-perahu Portugis. Hang Tuah mampu mengatasi serangan mereka. Kapten dan seorang perwira Portugis melarikan diri ke Manila, Filipina. Rombongan Hang Tuah akhirnya tiba di Melaka dengan selamat. Sementara itu, Gubernur Portugis di Manila sangat marah mendengar laporan kekalahan dari perwiranya yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa bulan melakukan persiapan, angkatan perang Portugis berangkat menuju Selat Melaka. Di tempat ini, mereka memulai serangan terhadap Melaka yang menyebabkan banyak prajurit Melaka kewalahan. Pada saat itu, Hang Tuah sedang sakit keras. Baginda Raja memerintahkan Tuan Bendahara untuk meminta bantuan Hang Tuah. Meskipun sakit, Hang Tuah tetap bersedia ikut memimpin pasukan melawan Portugis. Dengan keteguhannya, Hang Tuah masih mampu menyerang musuh, baik dengan pedang maupun meriam. Namun, sebuah peluru mesiu Portugis berhasil menghantam Hang Tuah. Ia terlempar sejauh 7 meter dan terjatuh ke laut. Hang Tuah berhasil diselamatkan dan kemudian dibawa dengan perahu kembali ke Malaka. Seluruh perahu petinggi dan pasukan Melaka juga kembali ke kerajaan. Demikian pula halnya pasukan Portugis kembali ke Manila karena banyak pemimpinnya yang terluka. Peperangan berakhir tanpa ada yang menang dan yang kalah. Setelah sembuh, Hang Tuah tidak lagi menjabat sebagai Laksamana Melaka karena sudah semakin tua. Ia menjalani hidupnya dengan menyepi di puncak Bukit Jugara di Melaka.
Baginda Raja juga sudah tidak lagi memimpin. Ia pun digantikan oleh anaknya, yaitu Putri Gunung Ledang.